Minasan konnichiwa, Musashi no Noguro Nasu desu. Baik, di video kali ini saya akan melanjutkan kembali materi Minna no Nihongo 2, di mana kita sudah memasuki bab yang ke-39. Di bab ini, kita akan mempelajari hanya dua hal saja. Yang pertama tentang bentuk T atau D, yang fungsinya digunakan untuk menyatakan hasil atau akibat. Satu lagi, pola kalimat no D, yang digunakan untuk mengungkapkan sebuah alasan. Kedua pola kalimat ini dalam bahasa Indonesia sama-sama bisa diartikan karena. Jadi materi kali ini berhubungan dengan sebab akibat. Sebelumnya teman-teman pernah mempelajari pola kara yang artinya juga sama, karena. Nah, nanti ada sedikit perbedaan antara kara dengan node dan juga dengan bentuk T atau D. Baik, sebelum kita masuk ke bagian bungkei dan juga reibung, terlebih dahulu saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan bentuk T atau D dalam kalimat sebab akibat. Fungsinya adalah untuk menyatakan hasil atau akibat. Sekali lagi, dalam bahasa Indonesia bisa diartikan karena. Mengenai perubahan bentuk kata kerjanya, teman-teman semua sudah pernah mempelajarinya di bab ke-16. Untuk kata kerja dan kata sifat I harus diubah ke dalam bentuk T, baik positif maupun negatif. Kemudian untuk kata sifat na dan kata benda, karena bentuk kosakatanya tidak bisa berubah, maka harus ditambahkan D di belakangnya. Di sini ada beberapa hal yang harus teman-teman perhatikan. Misalnya ketika menggunakan kata kerja dan kata sifat. Yang pertama, kalimat setelahnya, maksudnya setelah bentuk T, biasanya mengungkapkan sebuah perasaan. Bisa senang, kaget, kesal, sedih, kecewa, menyesal, dan sebagainya. Kemudian selain itu, bisa juga dalam bentuk kalimat potensial. Maksudnya itu kalimat bisa atau tidak bisa. Dan juga kalimat yang menyatakan keadaan. Satu lagi, setelah bentuk T tidak bisa diikuti dengan kalimat yang mengandung keinginan, termasuk perintah, larangan, dan juga ajakan. Perintah atau larangan dan ajakan ini kan termasuk keinginan. Ketika kita memerintah seseorang atau melarang seseorang, itu kan kita pengen agar orang lain melakukan sesuatu, atau agar tidak melakukan sesuatu. Jadi kata kunci yang harus teman-teman ingat adalah keinginan. Tidak diikuti dengan kalimat yang mengandung keinginan. Ini adalah beberapa hal yang harus teman-teman perhatikan. Contoh kalimatnya seperti ini. Kazoku ni aenakute sabishii desu. Kazoku ni aenakute, tidak bisa bertemu dengan keluarga. Sabishii desu, merasa kesepian. Jadi saya merasa kesepian karena tidak bisa ketemu dengan keluarga. Penyebabnya adalah karena saya tidak bisa bertemu dengan keluarga. Hasilnya atau akibatnya, saya menjadi kesepian. Sabishii ini kan merupakan sebuah perasaan. Kazoku ni aenakute sabishii desu. Kemudian contoh yang kedua, hanashi ga fukuzatsu de yoku wakarimasen deshita. Fukuzatsu itu artinya rumit, kata sifat na. Hanashi ga fukuzatsu de, karena ceritanya rumit, yoku wakarimasen deshita. Saya tidak begitu mengerti. Ini termasuk salah satu bentuk kalimat potensial. Bisa mengerti atau tidak bisa mengerti. Penyebabnya adalah karena ceritanya yang rumit, hasilnya, saya tidak bisa mengerti. Yoku wakarimasen deshita. Kemudian contoh yang ketiga, ini adalah contoh yang kurang tepat. Misalnya, abunakute sawaranai de kudasai. Abuna itu kan bahaya, sawaranai de kudasai, jangan disentuh. Ini si pembicara ingin bilang, karena bahaya, jangan disentuh. Nah, kalau kayak gitu, tidak bisa menggunakan bentuk T. Karena ini merupakan sebuah keinginan. Saya ingin agar kamu tidak menyentuh. Nah, yang lebih tepat bisa dengan menggunakan kara. Abunai desu kara sawaranai de kudasai. Ini yang harus teman-teman perhatikan, karena tidak semua bentuk T atau D itu bisa digunakan. Kemudian ketika digunakan bersama dengan kata benda, ini ada satu hal yang harus teman-teman perhatikan. Biasanya, ketika digunakan dengan kata benda, kalimat setelahnya mengungkapkan sebuah fenomena alam atau peristiwa dan juga kejadian. Misalnya seperti bencana alam, kecelakaan, kebakaran, penyakit, dan sebagainya. Contohnya seperti ini. Kaminari de denki ga kiemashita. Kaminari itu petir, denki ga kiemashita, lampu mati. Jadi karena petir, lampunya mati. Penyebabnya adalah petir, hasilnya atau akibatnya, lampunya jadi mati. Kemudian contoh yang kelima, byoki de kaisha o yasumimashita. Byoki sakit, kaisha o yasumimashita, nggak masuk kantor. Jadi saya tidak masuk kantor karena sakit.
Penyebabnya adalah sakit. Akibatnya atau hasilnya, saya jadi nggak bisa masuk kantor. Ini contoh ketika menggunakan kata benda, biasanya digunakan untuk mengungkapkan fenomena alam dan juga peristiwa atau kejadian. Jadi penggunanya agak terbatas. Baik, berikutnya pola yang kedua yaitu node. Ini pun sama, dalam bahasa Indonesia bisa diartikan karena, tapi fungsinya lebih kepada menjelaskan alasannya. Cara penggunanya, untuk kata kerja dan kata sifat i pakai bentuk biasa, sedangkan kata sifat na dan kata benda harus ada na-nya, menjadi nanode. Ini harus teman-teman perhatikan, jadi nggak cuma kata sifat na aja, kata benda pun sama, harus ditambahin na di belakangnya. Secara fungsi, pola node ini sama seperti kara, yaitu untuk menjelaskan sebuah alasan. Hanya saja, bedanya node mempunyai kesan lebih sopan, lebih lembut, dan juga lebih netral atau objektif. Jadi ketika berbicara dengan atasan atau dengan orang yang lebih tua, sebaiknya menggunakan node daripada kara, karena dia lebih sopan. Kemudian ketika menjelaskan sebuah alasan, kara itu biasanya mempunyai kesan menyalahkan penyebabnya. Jadi dia kurang netral atau kurang objektif. Misalnya saya terlambat datang ke kantor karena keretanya telat. Nah, kalau pakai kara, itu kesannya nyalahin keretanya yang terlambat. Jadi saya nggak salah. Di dalamnya mengandung kesan seperti itu. Sedangkan node, dia tidak mengandung kesan seperti itu. Jadi lebih netral. Hanya menjelaskan sebab akibat saja, tanpa ada kesan menyalahkan penyebabnya. Contoh kalimatnya seperti ini. Nihongo ga wakaranai node, eigo de hanashite itadakemasen ka? Karena saya tidak mengerti bahasa Jepang, mohon berbicara menggunakan bahasa Inggris. Ini contohnya pas ya. Dia memohon dengan bahasa halus, pakai pola te itadakemasen ka, dengan node. Sebaliknya kalau misalnya pakai kara, itu jadi nanggung. Karena belakangnya kan dia pakai te itadakemasen ka. Ini halus banget, sopan. Jadi kalau pengen bicara sopan ya harusnya pakai node, bukan kara. Kemudian contoh yang kedua, Yoji ga aru node osaki ni shitsurei shimasu. Yoji ga aru, ada keperluan. Osaki ni shitsurei shimasu, saya pamit duluan. Maksudnya di sini dia mau pulang duluan. Alasannya karena ada keperluan. Yoji ga aru node osaki ni shitsurei shimasu. Baik, itu dia sedikit penjelasan mengenai bentuk T atau D dan juga pola kalimat node. Berikutnya kita masuk ke bagian bungkei. Di sini ada 3 kalimat. Yang pertama, kalimatnya seperti ini. News wo kiite bikkuri shimashita. News wo kiite, mendengar berita, bikkuri shimashita, kaget. Artinya saya kaget mendengar berita itu. Penyebabnya adalah mendengar berita, hasilnya atau akibatnya saya jadi kaget. Nah, dalam bahasa Indonesia, bentuk kalimat seperti ini tuh bisa diartikan karena dan juga setelah. Kita bisa aja bilang, saya kaget karena mendengar berita itu. Atau, saya kaget setelah mendengar berita itu. Jadi, sebenarnya bentuk T ini tidak harus selalu diartikan karena. Tergantung dari konteksnya. Kalau bentuknya seperti ini, kita bisa bilang, saya kaget setelah mendengar berita itu. Pakai kata setelah, boleh, nggak masalah. Yang penting teman-teman harus paham, setelah yang dimaksud di sini menerangkan sebab akibat, bukan setelah yang menjelaskan kejadian berikutnya. Jadi agak beda. Atau bahkan juga bisa tidak perlu diterjemahkan. Saya kaget mendengar berita itu. Kata karena atau setelah nggak usah dipakai. Yang penting teman-teman paham. Yang menjadi penyebab adalah mendengarkan berita, hasilnya atau akibatnya saya jadi kaget. Kemudian kalimat yang kedua, Jishin de biru ga taoremashita. Jishin gempa bumi, biru ga taoremashita, gedungnya roboh. Jadi gedungnya roboh karena gempa bumi. Penyebabnya adalah gempa bumi, hasilnya gedungnya jadi roboh. Ini contoh yang menggunakan kata benda. Gempa bumi ini kan termasuk fenomena alam atau sebuah peristiwa. Kemudian kalimat yang ketiga, Karada no choushi ga warui node byoin e ikimasu. Karada no choushi ga warui, kondisi badan yang kurang baik. Byoin e ikimasu, pergi ke rumah sakit. Jadi saya pergi ke rumah sakit karena kondisi badan saya buruk. Atau karena kurang enak badan. Ini kalimat sopan ya. Misalnya ketika berbicara dengan atasan atau dengan orang yang dihormati. Kalau misalnya mau pakai kara, ya bisa aja. Karada no choushi ga warui kara byoin e ikimasu. Tapi tingkat kesopanannya jadi menurun. Jadi teman-teman harus bisa membedakan
kapan sebaiknya menggunakan kara, kapan sebaiknya menggunakan node. Baik, itu dia 3 kalimat yang ada di bagian bungkei. Berikutnya kita masuk ke bagian reibung, atau contoh kalimat dalam percakapan sehari-hari. Kalimat yang pertama seperti ini. Omiai wa dou deshita ka? Shashin o mita toki wa suteki na hito da to omoimashita ga atte gakkari shimashita. Omiai itu perjodohan. Perjodohannya bagaimana? Misalnya dia dijodohin dengan orang tuanya, atau ada juga sebuah acara yang tujuannya memang untuk mencari jodoh. Itu disebut omiai. Shashin o mita toki wa suteki na hito da to omoimashita. Ketika melihat fotonya, saya pikir dia orang yang cakep. Kalau cewek bisa cantik, kalau laki-laki mungkin ganteng, tampan. Ga, tetapi, atte gakkari shimashita. Setelah bertemu, saya kecewa. Di sini saya mengartikannya setelah, tapi tetap, fungsinya adalah untuk menjelaskan sebab akibat. Karena bertemu, makanya saya jadi kecewa. Kalau nggak ketemu, mungkin saya nggak akan kecewa. Atte gakkari shimashita. Penyebabnya adalah ketemu, hasilnya saya jadi kecewa. Kemudian contoh kalimat yang kedua. Kondo no doyoubi ni minna de hikingu ni ikun desu ga, issho ni ikimasen ka? Sumimasen. Doyoubi wa chotto tsugo ga warukute ikenai desu. Hikingu itu mendaki, hiking. Jadi hari Sabtu nanti saya akan hiking dengan teman-teman yang lain. Kamu mau nggak ikutan? Sumimasen, maaf. Doyoubi wa chotto tsugo ga warukute ikenai desu. Tsugo ga warui di sini maksudnya adalah tidak bisa. Tsugo itu kondisi, warui itu buruk. Tapi dalam konteks kalimat ini, yang dimaksud kondisi di sini adalah kondisi waktunya. Jadi kondisi waktunya buruk. Maksudnya itu dia nggak bisa pergi. Bisa diartikan berhalangan, nggak ada waktu, atau nggak sempat juga boleh. Bebas saja mau ngertiin kayak gimana. Yang penting teman-teman paham, orang ini nggak bisa pergi karena nggak ada waktu. Karena ada hal lain yang harus dilakukan. Makanya dia nggak bisa pergi hiking. Tsugo ga warukute ikenai desu. Ini contoh bentuk te yang diikuti dengan kalimat potensial. Di sini potensialnya negatif, tidak bisa pergi. Karena tidak ada waktu, atau karena berhalangan, saya jadi nggak bisa pergi. Kemudian contoh kalimat yang ketiga. Kinou no eiga wa dou deshita ka? Hanashi ga fukuzatsu de yoku wakarimasen deshita. Ini sama seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Film kemarin bagaimana? Karena ceritanya rumit, saya tidak begitu mengerti. Hanashi ga fukuzatsu de yoku wakarimasen deshita. Fukuzatsu kata sifatna, makanya menggunakan de. Kemudian contoh kalimat yang keempat. Osoku natte sumimasen. Doushitan desu ka? Jiko de basu ga okuretan desu. Pertama, si A dia minta maaf karena datang terlambat. Osoku natte sumimasen. Kalau teman-teman datang terlambat, minta maafnya bisa seperti ini. Menggunakan osoku natte. Belakangnya bisa diganti. Nggak harus sumimasen. Gomen nasai boleh. Moushiwake arimasen juga nggak masalah. Tergantung kita ngomongnya sama siapa. Kalau ke teman sendiri, osoku natte gomen. Itu juga nggak masalah. Doushitan desu ka? Kenapa kamu terlambat? Jiko de basu ga okuretan desu. Jiko kecelakaan, basu ga okuretan desu, busnya terlambat. Jadi, karena ada kecelakaan, busnya jadi terlambat. Penyebabnya adalah kecelakaan, jiko, akibatnya atau hasilnya, busnya jadi terlambat. Jiko de basu ga okuretan desu. Kemudian contoh yang kelima. Chotto nomi ni ikimasen ka? Sumimasen, youji ga aru no de osaki ni shitsurei shimasu. Sou desu ka? Otsukaresama deshita. Ini kalimatnya sama dengan yang tadi sudah saya jelaskan. Chotto nomi ni ikimasen ka? Mau nggak kita pergi minum bentar? Maaf, youji ga aru no de osaki ni shitsurei shimasu. Karena ada urusan, saya pamit duluan. Kemudian dijawab, sou desu ka? Otsukaresama deshita. Nah, di sini ada ungkapan baru, otsukaresama deshita. Buat teman-teman yang belum tahu, otsukaresama deshita ini bisa digunakan dalam berbagai macam situasi. Misalnya diucapkan setelah selesai kerja. Nanti ada dua bentuk, otsukaresama desu dengan otsukaresama deshita. Kalau di perkantoran misalnya, ketika seseorang pulang di malam hari, mereka akan bilang otsukaresama desu. Bilang ke orang yang masih kerja di kantor, otsukaresama desu, mereka pulang. Nah, orang yang di kantor, yang masih kerja, dia akan bilang otsukaresama deshita. Sama seperti di contoh kalimat ini. Si B dia nggak mau diajak minum, kemudian dia mau pamit pulang duluan.
Nah, si A, dia posisinya masih di kantor. Makanya dia bilang, otsukare sama deshita. Karena si B kerjanya udah selesai. Otsukare sama deshita. Kemudian selain itu, biasanya juga digunakan ketika berpapasan di tempat kerja. Misalnya ketika istirahat, ketemu dengan rekan sekantor. Biasanya orang Jepang akan bilang, otsukare sama desu. Bukan bentuk yang lampau, karena belum selesai kerjanya. Nah, sebenarnya di dalam kata otsukare sama desu itu mengandung makna terima kasih atas kerja keras Anda. Tapi sekarang, lama-kelamaan dia digunakan sebagai salam biasa. Tidak mengandung terima kasih atas kerja keras Anda. Ketika berpapasan di tempat kerja, atau ketemu teman, pada umumnya kan nggak perlu bilang terima kasih atas kerja keras Anda. Dalam konteks seperti itu, dia digunakan hanya sebagai salam aja, tanpa ada maksud mengucapkan terima kasih atas kerja keras Anda. Kemudian contoh kalimat yang keenam, Saikin futon de nete irun desu ga benri desu ne. Beddo wa dou shitan desu ka? Heya ga semakute jama nano de tomodachi ni agemashita. Akhir-akhir ini, saya tidur menggunakan futon. Praktis ya. Beddo wa dou shitan desu ka? Emang kasurnya kenapa? Heya ga semakute jama nano de tomodachi ni agemashita. Ini contoh kalau penyebabnya ada dua. Yang pertama karena kamarnya sempit. Heya ga semai. Nah, karena sempit, jadinya mengganggu. Jama. Jama ini kata sifat na. Makanya jama nano de. Heya ga semakute jama nano de. Karena kamarnya sempit dan mengganggu, makanya saya berikan kepada teman. Tomodachi ni agemashita. Cara menghubungkannya biasa aja, standar. Pakai bentuk T atau D. Baik, itu dia 6 contoh kalimat penggunaan bentuk T atau D dan juga no de. Berikutnya kita masuk ke bagian kaiwa atau percakapan. Judulnya Okurete sumimasen. Ini percakapan antara Mirasang dan Nakamura Kacho dengan atasannya. Pertama, Mirasang bilang seperti ini. Kacho, okurete sumimasen. Maaf, saya datang terlambat. Mirasang, dou shitan desu ka? Mirasang, kamu kenapa? Jitsu wa kuru tochū de jiko ga atte basu ga okurete shimattan desu. Jitsu wa itu sebenarnya digunakan ketika mengawali sebuah cerita atau ketika menjelaskan sesuatu yang tidak diketahui oleh lawan bicara. Jadi begini ceritanya. Kuru tochū de, di tengah jalan datang ke kantor. Tochū itu di tengah jalan. Kuru kan datang. Maksudnya itu di tengah jalan datang ke kantor. Jiko ga atte, ada sebuah kecelakaan. Basu ga okurete shimattan desu. Busnya terlambat. Jadi busnya terlambat karena ada kecelakaan. Penyebabnya adalah kecelakaan, jiko. Hasilnya, basu ga okurete shimattan desu. Basu no jiko desu ka? Apakah kecelakaan bus? Maksudnya itu kecelakaan bus yang dinaikin oleh Mirasang. Oh ya, di sini ada sedikit penjelasan mengenai bagaimana cara penggunaan tochū de, yang artinya di tengah-tengah. Bisa dengan kata kerja bentuk kamus dan juga kata benda. Tapi kalau kata benda harus diikuti no. Ini sebagai catatan tambahan aja. Kemudian dijawab sama Mirasang, Iie, kousaten de toraku to kuruma ga butsukatte basu ga ugokanakattan desu. Tidak, bukan kecelakaan bus. Kousaten de, di perempatan, toraku to kuruma ga butsukatte. Butsukaru itu tabrakan. Jadi ada tabrakan antara truk dengan mobil. Basu ga ugokanakattan desu. Akibatnya, busnya nggak bisa bergerak. Bentuk T di sini, dia juga menyatakan sebab akibat. Karena ada truk dan mobil yang tabrakan, hasilnya atau akibatnya, busnya tidak bisa bergerak. Sore wa taihen deshita ne. Renraku ga nai no de, minna shinpai shite itan desu yo. Renraku ga nai no de. Karena tidak ada renraku. Maksudnya karena tidak ada kontak. Si Mirasang nggak ngasih tahu kalau dia bakal terlambat. Minna shinpai shite itan desu yo. Semuanya khawatir. Denwa shitakattan desu ga, keitai o uchi ni wasurete shimatte, domo sumimasen deshita. Tadinya saya pengen nelpon, tapi HP saya ketinggalan di rumah. Domo sumimasen deshita. Mohon maaf. Wakarimashita. Baik, ja kaigi o hajimemashou. Kalau begitu, ayo kita mulai meetingnya. Ini adalah beberapa contoh penggunaan bentuk T dan juga no de dalam percakapan sehari-hari. Jadi nggak semua bentuk T itu bisa diartikan lalu atau kemudian. Tapi bisa juga karena, atau mungkin setelah, tergantung konteks kalimatnya. Yang penting teman-teman paham, fungsinya adalah untuk menjelaskan sebab akibat.
Mengenai penggunaan bentuk T yang artinya karena ini agak gampang-gampang susah, karena ada banyak hal yang harus diperhatikan. Tapi kalau node, ini relatif mudah. Saya yakin teman-teman pasti bisa, karena sudah terbiasa dengan kara. Tinggal karanya aja diganti dengan node. Hanya saja yang perlu diperhatikan, ketika menggunakan node, kalau kata sifat na dan kata benda, harus ditambahkan na, menjadi nanode. Kalau kara kan, ketika menggunakan kata sifat na dan kata benda, harus ditambahkan da, menjadi dakara. Kalau node, bukan da, tapi na, menjadi nanode. Jadi itu, salah satu perbedaan antara kara dengan node. Dakara atau nanode. Baik, jadi itu dia semua materi yang ada di bab ke-39 ini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Kalau kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa untuk subscribe buat yang belum. Kemudian klik like dan share juga ke teman-teman kalian. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Surya Dewa, mata.